Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Pagi hari ini kembali saya menyapa Anda dari Denpasar ya, untuk menyampaikan opini saya perihal satu isu yang berkembang di tengah publik kita, di tengah publik tanah air. Karena kalau tidak salah mengingat bahasanya 8 hari lagi Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatan. Di tengah publik itu muncul euforia pro kontra. Ada sebagian pihak mengatakan kinerja Jokowi baik, ada sebagian lagi mengatakan bahwa kinerja Jokowi biasa-biasa saja, atau bahkan banyak yang mengatakan juga kinerjanya tidak bagus. Ini menarik sekali karena hal itu menurut saya sulit dicari kesimpulannya, karena dua kelompok ini memiliki persepsi yang berbeda. Satu kelompok mengatakan Jokowi sukses berhasil, satu kelompok mengatakan Jokowi tidak berhasil atau gagal. Ini tentunya pro kontra, terkesan sangat subjektivitas, baik yang kelompok mendukung maupun kelompok yang antitesis atau mengkritik. Namun demikian, sebagai insan atau manusia yang mempunyai pikiran, pengetahuan, mudah-mudahan bisa berpikir netral, tidak karena cinta buta atau tidak karena benci buta. Cinta buta dan benci buta ini bisa mengaburkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun. Nah, banyak hal tentunya yang akan bisa kita gunakan sebagai rujukan atau standar sehingga kita bisa menyimpulkan apakah Jokowi memimpin 10 tahun itu berhasil atau gagal. Menurut pandangan saya, mudah-mudahan saya juga tidak subjektif, tetapi saya punya alat ukur yang mungkin bisa kita gunakan referensi bersama, baik kelompok yang mendukung maupun kelompok yang mengkritik atau antitesisnya. Apa itu? Setiap negara bisa kita ukur dengan pendekatan yang akan saya katakan ini. Ya, apa itu? Sederhana saja. Itu adalah namanya Astagatra. Jadi Pancagatra yang ditambah dengan Trigatra. Silakan Anda cari indeks-indeks yang menjadi sub-aspek dari Pancagatra dan Trigatra ini yang digabungkan menjadi Astagatra. Apa saja itu? Nah, yang Pancagatra itu adalah aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Itu Pancagatra. Kemudian Trigatranya itu geografis, demografis, dan sumber daya alam. Nah, ini tentunya di 8 aspek ini ada sub aspeknya. Dan itu ada yang sudah meneliti. Banyak, baik itu lembaga-lembaga dunia maupun lembaga-lembaga nasional yang mengukur sub aspek dari 8 gatra ini. Tapi secara kasat mata sebenarnya tanpa harus membaca, tapi bagusnya kita harus baca hasil-hasil penelitian riset itu tentang 8 gatra ini, kemudian sub aspeknya tadi. Namun secara kasat mata dari 8 aspek ini kita bisa cermati secara tanpa harus menelisik angka-angka itu, hasil-hasil riset itu. Contohnya misalnya ideologi. Apakah ideologi di tengah publik itu, yang ujung akhir ideologi itu adalah persatuan dan kesatuan, harmoni? Apakah publik itu harmoni? Ya, karena di Indonesia ini beragam, ada banyak agama, ada banyak suku dan lain sebagainya. Silakan Anda simpulkan sendiri bagaimana real di tengah lapangan, real di tengah masyarakat tentang aspek ideologi. Apakah masih ada misalnya SARA, kemudian orang beribadat diganggu, kemudian ada umat yang diganggu beribadat. Anda bisa cek itu, dan itu pasti akan Anda bisa cari di Google bagaimana indeksnya itu tentang harmonisasi di tengah masyarakat. Ya, karena harmonisasi ini nanti ujungnya bahagia. Itu ideologi. Kemudian aspek politik. Apakah demokrasi, kehidupan politik di tanah air ini sudah berjalan sebagaimana mestinya? Apakah demokrasi itu betul-betul sudah dikedepankan? Ya,
Karena politik ini nanti yang akan membungkus semuanya. Ya, jadi aspek-aspek kehidupan yang lain atau dimensi-dimensi kehidupan yang lain akan dibungkus oleh sistem politik ini. Kasat mata silahkan Anda punya persepsi sendiri. Nah, kalau menurut saya pribadi, ideologi kita masih punya banyak catatan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang katakanlah beribadat diganggu, kemudian ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik, kurang enak kepada pemuka-pemuka agama kita. Itu masih ada terjadi. Anda silakan searching di Google agar saya tidak dikatakan memfitnah. Nah, kemudian politik sudah Anda baca semua, itu di sosial media banyak, kemudian di media mainstream banyak dan lain sebagainya. Nah, itu ideologi politik. Ekonomi sebentar saya bahas paling terakhir, karena ini yang sering sekali didengung-dengungkan oleh kelompok terutama pencintanya Pak Jokowi. Ekonomi itu bagus, sebentar saya akan bahas lebih banyak dia. Kemudian sosial budaya di media sosial Anda lihat sendiri, bahkan ada video Pak JK yang memberikan penilaian buruk kepada Menteri Pendidikan sekarang, Nadiem Makarim. Itu Pak sekelas JK. Anda lihat sendiri bagaimana proses pendidikan, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, SMP, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dengan program MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdekanya. Positif atau negatif secara summary, kesimpulannya, ya konklusinya. Kemudian pertahanan keamanan, kita tidak perlu lagi berdebat tentang ini. Beberapa banyak kasus illegal logging, kemudian berapa banyak kasus penyelundupan tambang dan lain sebagainya, hasil tambang. Kemudian bagaimana pilot di Papua itu diculik oleh gerombolan yang tidak bertanggung jawab di Papua. Itu pertahanan keamanan. Sudah cukup Pancagatra. Di ekonomi belum saya bahas, sebentar. Kemudian berikutnya yang Trigatra. Geografis kita bagaimana? Kondisi geografis kita. Terjaga apa tidak terjaga? Bagus apa buruk? Perambahan hutan banyak. Food estate yang di Kalimantan gagal. Ya. Kemudian di Bali sendiri, hutan diapakan? Bagaimana kondisi hutan di Bali? Belum lagi hutan-hutan yang lain. Ya, itu geografis. Kemudian demografis. Demografis kita, pertumbuhan penduduk kita tinggi. Ya, pengangguran kita banyak. Kualitas pendidikan kita kurang banyak. IPM kita masih jelek. Terus, ya. Kemudian tingkat IQ kita ramai di media sosial. Katanya hampir beberapa tingkat di atas Simpanse. Ya. Itu menurut pemberitaan di media beberapa waktu belakangan ini yang berseliweran. Kemudian sumber daya alam, itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi sumber daya alam kita. Masih banyak terjadi pencurian ikan di tengah laut. Ya. Itulah aspek yang namanya astagatra untuk menilai kinerja seorang pemimpin negara. Terlepas pemimpin itu disimpulkan gagal atau sukses, itu bukan pekerjaan beliau sendiri siapapun yang jadi presiden. Karena mereka ini kerja tim, karena beliau itu presiden itu kerja tim. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan ujung-ujung Jokowi salah semuanya, tidak. Tetapi kita berbicara kinerja institusi, dalam hari ini state, siapa yang memimpin negara. Berarti salah sukses atau gagal, kalaupun itu gagal Jokowi dan timnya. Kalaupun itu sukses, Jokowi dan timnya. Nah, kemudian yang terakhir, data yang akan saya singgung. Ini kaitannya dengan Freemason. Ini kaitannya dengan tangan-tangan tak kentara. Memang betul, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bagus, masih di kisaran 5% atau lebih. Selama Covid kondisi ekonomi bagus. Tetapi apakah aspek ini bisa berdiri sendiri dan karena kemandirian kita? No, tidak. Tidak. Karena ada support uang loan pinjaman dari luar negeri. Anda harus tahu dari mana uang itu. Uang itu dari Bank Dunia atau uang luar negeri dah bahasanya. Apakah itu uangnya apakah itu uangnya Bank Dunia sendiri? Tidak. Itu uang milik orang-orang 5% yang menguasai modal dunia. Artinya apa? Kemungkinan besar itu uang oknum-oknum tangan-tangan tak kentara atau Freemason. Singkatnya bagaimana?
Ya karena mereka ini memang tidak ingin negara ini bubar. Itu loh. Karena kalau bubar dia tidak bisa bayar utang, uang-uang dia hilang. Maka dia tetap berupaya, tidak hanya Indonesia, tapi negara-negara dunia ketiga dia tidak inginkan bubar agar uangnya jalan terus. Konfirmasi kebenaran ucapan saya, Pak. Bagaimana kondisi real di tengah masyarakat? Apakah income mereka itu naik justru atau tambah melemah di era-era ini atau dewasa ini? Konfirmasi kedua sebagai contoh konkret, Maluku Utara beberapa tahun lalu pertumbuhan ekonominya sampai 25%. Pertanyaan kritisnya, apakah warga Maluku Utara itu sejahtera? Tidak. Ini lagi uang Freemason ini, karena itu capital, modal, pemilik modal besar. Nah jadi itulah sebabnya kenapa aspek ekonomi itu bagus, karena ada yang merequest kesimpulannya. Nah itulah opini saya berkaitan dengan pro kontra sukses atau gagalnya Jokowi dan tim. Jadi kalau dilihat dari 8 aspek, kesimpulan saya 7 aspek Gatra itu Jokowi dan timnya gagal. Dan dia tidak gagal dalam artian biasa-biasa saja prestasinya di aspek ekonomi. Itu pun bukan karena Jokowi dan timnya, tapi karena ada sentuhan Freemason atau pemodal-pemodal tak terkentara yang bersifat global. Demikian, terima kasih. Selamat pagi menuju siang.